Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa lagi dengan Hijrah TV, channelnya untuk kita belajar tentang Islam. Sahabat Hijrah, kali ini kita akan bercerita tentang kisah Perang Hunain yang terjadi pada 630 Masehi. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe, like dan share channel kami. Serta aktifkan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan kisah-kisah selanjutnya di channel kami. Perang Hunain adalah pertempuran yang terjadi antara Nabi Muhammad dan para pengikutnya melawan suku Badui dari Bani Hawazin dan Saqif. Pertempuran yang juga disebut Perang Hawazin ini terjadi di Hunain, sebuah lembah yang berada sekitar 12 mil dari Mekah. Perang Hunain terjadi pada 630 Masehi atau 8 Hijriah dan berakhir dengan kemenangan umat Muslim. Setelah Nabi Muhammad menaklukkan Mekah, para pembesar Hawazin dan Saqif khawatir kabilahnya akan menjadi sasaran selanjutnya. Hawazin sendiri adalah nama suatu kabilah besar di Arab saat itu, yang terdiri dari banyak suku. Oleh karenanya, mereka bermaksud menyerang Rasulullah lebih dulu sebelum kaumnya diserang. Sementara itu, ada pula yang mengatakan bahwa suku yang masih melakukan perlawanan terhadap Nabi Muhammad pada Perang Hunain telah bersiap sebelum terjadinya pembebasan Mekah, Fathu Makkah. Pemimpin musuh Islam saat Perang Hunain adalah Malik bin Auf, salah seorang Bani Nadar, yang juga disertai oleh Bani Sa'id bin Bakar dan Duraid bin Esyamah dari Bani Judsam. Sementara panglima kaum Saqif adalah Kinanah bin Abdu Yalil. Sebagai pemimpin perang, Malik bin Auf memerintahkan agar binatang ternak, harta benda, para wanita, dan anak-anak dibawa ke medan pertempuran. Tujuannya adalah agar bala tentara tidak lari meninggalkan medan perang ketika situasi telah memburuk. Jumlah orang-orang yang terhimpun dari pihak kaum musyrikin diperkirakan mencapai 30.000. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa kekuatannya hanya sekitar 20.000 orang. Sedangkan dari pihak Nabi Muhammad terkumpul 12.000 tentara, yang terdiri dari 10.000 orang berasal dari Madinah dan 2.000 lainnya adalah orang-orang yang baru masuk Islam pada peristiwa Fathu Makkah. Rasulullah mengirimkan sahabatnya, Abdullah bin Abu Hadrat al-Aslami, untuk memata-matai strategi musuh. Abdullah pun mendapatkan informasi bahwa pihak musuh akan menyerang lebih dulu secara serentak. Di saat yang sama, Malik bin Auf juga mengirim mata-mata untuk mengamati pergerakan Rasulullah. Ketika Nabi Muhammad bersama pasukannya mendekati lokasi Perang Hunain, pihak musuh yang telah menunggu dengan cara bersembunyi di celah-celah lembah, langsung menyergap. Pasukan Muslim mampu menangkis serangan hingga pihak musuh lari kalang kabut. Namun, pasukan Muslim terburu-buru untuk menjarah harta rampasan, sehingga musuh memiliki kesempatan untuk menghujani mereka dengan anak panah. Serangan anak panah itu membuat pasukan Muslim tercerai-berai dan memilih untuk mundur. Akan tetapi, Nabi Muhammad bersama beberapa pengikut setianya tetap tidak gentar. Pada akhirnya, pasukan Muslim kembali bersatu dan betul-betul menyerang musuh seperti perintah Rasulullah. Perang Hunain dimenangkan oleh umat Muslim di bawah pimpinan Nabi Muhammad. Setelah kalah dalam Perang Hunain, kaum musyrikin melarikan diri ke 3 arah berbeda, yakni sebagian menuju Taif, segolongan ke Nakhlah, sebagian ke Authas, sementara sisanya masuk Islam. Setelah perang, banyak dari pihak kaum musyrikin yang berhasil ditawan umat Muslim, termasuk para wanita yang jumlahnya mencapai 6.000 orang. Para tawanan pada akhirnya dibebaskan setelah delegasi dari Hawazin mendatangi Rasulullah. Di samping itu, kaum Muslim juga mendapatkan 24.000 ekor unta, lebih dari 40.000 ekor kambing, dan 4.000 ukiah uang perak. Harta rampasan perang tersebut kemudian dibagi oleh Nabi Muhammad secara adil kepada para pasukan dan orang-orang. Itulah tadi kisah Perang Hunain yang terjadi pada tahun 630 Masehi. Perang ini bukan saja tentang keperkasaan daripada pasukan muslimin tetapi ujian keimanan dan kesatuan dalam mematuhi pemimpin. Semoga kisah ini meneguhkan iman kita untuk selalu berpegang teguh pada setiap ajaran dari baginda Rasulullah. Terima kasih sudah menyimak channel Hijrah TV. Tunggu kisah selanjutnya.